Selamat siang dan selamat datang kembali dalam series perkuliahan mikrokredensial untuk mata kuliah Digital Marketing. Siang hari ini kita akan belajar Unit 1, Introduction and Fundamental Concept of Digital Marketing. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang course orientation, lesson plan, dan juga learning contract yang kita akan penuhi selama pertemuan 10 minggu. Kemudian kita akan belajar bagian yang pertama yaitu fundamental concept, termaksud di dalamnya kita akan belajar tentang overview of digital marketing dan juga consumer 5.0. Di akhir nanti ada class reflection. Pada siang hari ini, adapun mata kuliah kita akan memiliki learning objective untuk chapter 1, yaitu pada bagian pertama, this course aims to provide student with an understanding and skill in designing, implementing, and evaluating appropriate digital marketing strategies in line with contemporary business development. Artinya di sini pada bagian yang pertama rekan-rekan akan mempelajari tentang bagaimana memahami dan menguasai keterampilan untuk mendesain, mengimplementasikan dan juga mengevaluasi kesesuaian digital marketing strategi yang kira-kira sejalan dengan perkembangan bisnis yang lebih kontemporer. Pada pelaksanaan mikrokredensial untuk mata kuliah digital marketing, teman-teman akan mendapatkan 10 learning material di dalam 10 minggu. Yang pertama itu teman-teman akan belajar tentang overview digital marketing and consumer 5.0, kemudian digital marketing ecosystem, multi-channel atau omni-channel, kemudian digital marketing berkaitan dengan content marketing dan juga storytelling, kemudian search engine optimization atau SEO, kemudian Search Engine Marketing dan juga PPC Ad atau SMM dan juga Pay Per Click Ads, kemudian Social Media Optimization atau SMO dan juga Social Media Marketing atau SMM. Kemudian teman-teman nanti akan belajar tentang influencer dan juga Key Opinion Leader Marketing dan juga belajar tentang e-commerce dan social commerce direct to consumer atau D2C. Dan 2 topik terakhir yaitu teman-teman nanti akan belajar tentang email marketing, customer relationship tools, dan juga data analytic in digital marketing. Dan yang terakhir itu adalah digital branding dan juga online reputation management. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu chapter 1, overview and introduction of digital marketing. Kita mulai dengan open question. Pertanyaannya adalah why you should learn digital marketing and why you sit in this class. Kenapa teman-teman harus belajar tentang digital marketing dan kenapa teman-teman harus sit in di dalam kelas ini? Yang pertama mungkin kita perlu mengetahui what is digital marketing. Sebetulnya digital marketing ini adalah seluruh aktivitas marketing sama seperti traditional marketing yang sebelumnya. Namun dalam konteks ini digital marketing itu menggunakan digital media dan juga internet untuk mencapai consumer. Jadi all marketing activities di dalam digital marketing that will be used the digital media and also the internet to reach the customer. The main focus atau fokus utama di dalam digital marketing it's still on utilizing the technology or digital media. Kita memanfaatkan teknologi dan juga digital media internet tadi to communicate our product, what is our product, what is our brand, to build the relationship with the customer, to engage the customer, and also the important things it's how to create a more personalized between the customer and our brand or our product, and of course to create the relevant customer experience. Jadi sebetulnya digital marketing ini secara prinsip, secara fundamental dia sama seperti traditional marketing, namun fokusnya lebih kepada pemanfaatan digital media, teknologi dan juga internet dalam hal ini.
Di dalamnya juga digital marketing memiliki key karakteristik ya. Di antaranya ada real time dan juga interaktif karena kita menggunakan digital platform dan customer juga memanfaatkan platform yang sama, jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan mereka ya secara real time. Companies of course can interact directly with the customer. We can get the quick feedback or response from our customer, and of course we can adjust their strategies correlate with the customer interest or customer focus. Selain itu juga terdapat key karakteristik yang lain, misalnya seperti data driven. Kenapa? Karena digital media di saat yang bersamaan selain kita bisa menggunakan, kita juga bisa nge-generate data ya. Kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data-data historis dari customer, dari proses mereka mengklik link kita, melakukan search terhadap produk kita, bahkan melakukan pembelian terhadap produk kita melalui platform digital media tadi, kita dapat langsung mengambil dan mengenerate data yang kita perlukan. Yang ketiga adalah multi-channel. Artinya, platform digital media di dalam konteks digital marketing itu platformnya bisa macam-macam. Ya, ekosistem di dalam digital marketing itu akan ada banyak media yang bisa kita manfaatkan sekaligus. Bisa dalam bentuk website, ya, official website misalnya, atau misalnya juga sosial media yang terdiri dari beberapa media. Bisa juga search engine, bisa email marketing, bahkan juga kita bisa develop our own mobile application untuk brand atau produk kita. Selain multi-channel, digital marketing juga dikenal karena ciri khasnya yaitu cost efficient. Jadi kita bisa melakukan budgeting terhadap digital marketing campaigns kita secara efisien, terukur, hati-hati sesuai dengan plan daripada digital marketing kita. Dan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan antara traditional marketing dan juga digital marketing itu adalah aspek measurable. Artinya, ketika perusahaan melakukan campaigns ya dalam hal ini di dalam penggunaan platform digital media dalam konteks digital marketing, kita dapat melihat langsung kinerja daripada proses digital marketing atau campaigns program yang kita jalankan berdasarkan matriks tertentu yang bisa diukur secara langsung. Itulah yang membuat digital marketing dewasa ini jauh lebih powerful penggunaannya ketimbang hanya kita mengandalkan tradisional marketing. Kita bisa dapat mengukur berdasarkan click-through rate atau CTR yang kita adopsi, kemudian conversion rate, engagement rate, dan instrumen-instrumen metrik lainnya yang membuat digital marketing jauh lebih powerful. Dan tentu ini jauh lebih measurable daripada kita hanya mengandalkan platform tradisional marketing. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang akan kita laksanakan di dalam digital marketing? Seperti yang saya highlight tadi bahwa marketing di dalam ekosistemnya dia bisa multi-channel. Ada search engine marketing ya, baik itu search engine marketing maupun search engine optimization yang tujuannya adalah untuk meningkatkan visitabilitas daripada platform kita atau brand kita di dalam Google. Kemudian ada social media marketing ya, baik itu Instagram, Meta Ads ya, TikTok dan LinkedIn atau aspek yang lain. Juga termasuk di dalamnya berkaitan dengan email marketing, mobile marketing, influencer and key opinions leader marketing, termasuk juga konten-konten marketing. Sampai pada masa yang akan datang nanti kita akan belajar tentang future of marketing ya, metaverse ya, Web3, artificial dan virtual reality. Nah,
Ini menggambarkan bagaimana komponen-komponen utama yang nanti akan kita pelajari di dalam digital marketing. Keseluruhan aspek ini kita sebut sebagai digital marketing ecosystem yang membuat digital marketing itu memiliki beberapa channel-channel ya, memiliki multi-channel yang tentu semuanya bisa kita manfaatkan dan nanti bisa kita sesuaikan berdasarkan kebutuhan atau preferensi perusahaan. Nah, dalam konteks ini kita sudah bisa menyadari bahwa marketing telah mengalami evolusi mulai dari traditional marketing atau dalam konteks ini kita menyebutnya sebagai marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hingga 5.0. Ini diperkenalkan oleh Philip Kotler dan juga Hermawan Kartarjaya dalam buku serialsnya mulai daripada marketing 1.0 hingga terbitan terakhir yaitu marketing 5.0. Selain perubahan atau evolusi di dalam konteks marketing itu sendiri sampai kita mengenal digital marketing saat ini, ternyata juga evolusinya terjadi pada customer itu sendiri, di mana juga customer mengalami perubahan dan pendekatannya juga sama, di mana customer sekarang itu terdiri dari customer 5.0 yang memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, mereka itu hybrid customer, artinya mereka itu mampu untuk berbelanja secara offline, tapi di saat yang bersamaan habit mereka juga mengalami transisi, di mana saat ini juga sudah dominan untuk menjalankan konsumsi atau berbelanja secara online. Di saat kedua-duanya bahkan bisa dijalankan secara bersama-sama, berbelanja secara offline maupun berbelanja secara online. Ciri khas berikutnya, customernya mereka jauh lebih tech savvy, artinya mereka terbiasa untuk menggunakan aplikasi, mahir untuk mengoperasikannya, terbiasa untuk digitalisasi payment menggunakan financial technology atau e-wallet, dan teknologi cerdas lainnya. Ciri lain, consumer sekarang itu mereka jauh lebih personalized, jauh lebih demanding, pengennya itu berdasarkan preferensi mereka. Produknya harus menciri khaskan ciri khas mereka sekali. Preferensi per orang itu berbeda dengan orang lain dan mereka lebih menginginkan sesuatu yang lebih personalized berdasarkan komunitasnya atau berdasarkan preferensi pribadinya. Dan juga mereka termaksud yang conscious consumer ya, peduli terhadap nilai-nilai sosial, aspek sustainability, aspek etik ya, termasuk penerapan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan ciri-ciri ini harus bisa kita antisipasi dengan memaksimalkan praktik digital marketing itu sendiri sesuai dengan evolusi marketingnya dari marketing 1.0 to 5.0. Di marketing 1.0 kita mengenal istilah product centric marketing, artinya orang marketing dulu fokus kepada quality produknya. Dulu pernah ada istilah namanya the Ford Model T era. Artinya dulu kalau ada series mobil Ford dan mobilnya warna hitam, pasti selalu anggapannya berkualitas. Udah pasti ngambil yang warna hitam. Jadi dulu pada era awal sekali marketing itu fokus kepada product centric, quality first. The primary orientation is the functionality and quality of the product. Nggak lebih dari itu. Namun kemudian konsumen beranggapan bahwa produk yang berkualitas saja tidak cukup, tapi mereka pengen lebih dilayani, lebih dipahami. Maka muncul marketing evolusi 2.0, yaitu customer centric marketing, bahwa satu produk bukan untuk semua konsumen, tapi berbeda kelompok konsumennya, maka berbeda target produknya, ya, dengan tetap tidak mengabaikan kualitas dari produk. Maka di customer 2.0 atau customer centric marketing ini ciri-ciri khasnya mereka itu lebih perlu memahami perbedaan-perbedaan kebutuhan pada kelompok segmen yang berbeda. Artinya kalau kelompok segmen masyarakat kira-kira masyarakat yang urbanis berada di perkotaan, preferensi produknya itu jauh lebih teknologi ya, jauh pendekatannya jauh lebih modern ya, jauh lebih futuristik, dan ini adalah segmen yang ada di kelompok urbanis.
Berbeda juga dengan kelompok-kelompok lain, dan artinya di sini kita sebagai seorang marketer harus bisa memahami perbedaan segmen-segmen konsumen. Ya, di sini ciri khasnya itu STP atau segmentation, targeting, and positioning itu jauh lebih penting untuk kita analisis. Namun demikian, di awal tahun 2000-an, 2010 ya, berkembang lagi menjadi human centric marketing. Artinya konsumen merasa ketika mereka membelanjakan suatu produk atau mengkonsumsi suatu produk itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi mereka jauh lebih pengen memberikan dampak secara humanis, ya, lebih kepada human centric. Ya, consumer are not seen only as a buyers. Customer are seen not only as a buyer, artinya mereka itu bukan hanya sebagai pembeli, tapi juga sebagai manusia dengan hati, dengan pikiran, dengan perasaan yang menurut mereka itu harus mereka bagikan kepada orang lain. Ini dikenal dengan marketing 3.0, human centric marketing. Jadi bahkan dulu ada istilah Coca-Cola dengan campaigns mereka share happiness. Beli Coca-Cola lalu berikan kepada orang lain dan Anda akan mendapatkan senyuman dari orang lain. Jadi kita merasakan ya perasaan senang ikut berbahagia, sharing our vision and our mission, and sharing our happiness to our social values. Bagian keempat itu evolusi yang saat ini sedang terjadi dan sedang transisi ke marketing 5.0, di mana sekarang sudah digitalized dan connected marketing. Artinya konsumen itu sudah terhubung dengan internet, mobile apps, mereka bisa melakukan hybrid consumption ya, online offline di saat yang bersamaan, bisa menggunakan platform e-wallet, digital media yang mereka bisa lakukan secara sekaligus. More digitalized and connected between several platform. Dan juga kita sedang transisi kepada 5.0 marketing, evolusinya lebih kepada technology for humanity. Nanti ada artificial intelligence yang sekarang sedang kita gunakan, big five data, IoT, virtual reality, dan berbagai platform-platform yang lebih futuristik. Jadi sekarang pada tahapan ini kita sudah melihat perbedaan ya antara tren-tren yang sedang terjadi dari traditional marketing to digital marketing, ya tren dan evolusi marketing, termasuk juga tren daripada customer. Nah, selanjutnya adalah relationship ya between digital marketing and consumer. Jadi dengan digital marketing itu primary strategi untuk kita gunakan dan kita manfaatkan dalam rangka memahami dan juga melayani serta memberikan kepuasan kepada customer yang saat ini sudah masuk kepada customer 5.0. Data dan teknologi such as AI, ya big data, automation akan sangat membantu personalisasi pesan sesuai dengan kelompok segmen dari market yang sedang kita tuju. Dan consumer tentu mereka jauh lebih kritikal ya, easy to switch brand between one brand to another brand. So loyalty can only be earned through consistent and relevant experience. Jadi kita harus bisa betul-betul membalanskan antara pemanfaatan teknologi terhadap pemahaman kita terhadap tren perubahan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Hal-hal lain yang juga perlu kita perhatikan yaitu tentang 5D of marketing, bahwa marketing sekarang itu lebih dinamis, based on data, ya, dialog, ya, two-way communication between companies, direct, ya, dengan platform kita bisa langsung berinteraksi dengan customer. Let's say kita punya akun sosial media official, ya dari akun tersebut kita bisa langsung direct communicate, two-way communicate between our customer, ya. Distribution ya sekarang sudah lebih emphasize, kita harus banyak emphasize product availability across various channel. Jadi nggak hanya pada satu platform saja ya, tapi platformnya bisa macam-macam sekarang, bisa e-commerce dan sebagainya ya. Proses delivery-nya juga harus cepat, tepat, dan tentu mendorong tingkat kepuasan. Speed delivery-nya kita harus tingkatkan ya, dan juga lebih dynamic ya, banyak perubahan-perubahan yang bisa berkembang secara signifikan. Oke, itu kira-kira bagian pertama teman-teman dalam konteks ini ya, berkaitan dengan fundamental konsep
Ya, selanjutnya ini ada 4P's concept dan 4C's approach ya. Consumer behavior trennya bisa berbeda ya sekarang ya. Consumer behavior harus jadi perhatian ya. Kita harus semakin paham terhadap market needs ya, improve marketing strategi, kita create customer satisfaction ya, enhance sampai pada kita mendorong efektivitas dari proses bisnis kita. Karena customer behaviors dalam hal ini kita harus betul-betul bisa memahami customer buying decision process, bahwa perjalanan konsumen untuk membeli satu produk itu bisa sangat panjang ya, mulai daripada need recognition sampai pada purchase behaviors. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami the marketing channel ini, perjalanan dari customer behaviors ya, customer journey panjang sekali, dan ini juga dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Dan teman-teman, itu sekilas terkait dengan overview and introduction of digital marketing, dan ini ada kelas activities yang teman-teman dapat kerjakan untuk mengerjakan bagian pertama untuk series mikro kredensial mata kuliah digital marketing. Terima kasih, kita jumpa lagi pada seri selanjutnya. Selamat siang semuanya.